Lalu bagaimana dengan Islam, Umi? Apakah Islam tidak memakai lambang dari pagan? Mari kita melihat fakta sejarah sesungguhnya. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Salib, menurut Umi Irena Handono, bukanlah lambang asli Kristen. Karena Yesus juga tidak pernah memerintahkan orang Kristen untuk memakai lambang salib. Bahkan lambang salib sendiri sudah dipakai oleh para penyembah berhala ribuan tahun sebelum Kristen. Dan yang benar adalah lambang Kristen adalah ikan. Benarkah demikian? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video Umi Irena Handono berikut ini. Sebenarnya Umi, apakah benar simbol salib itu adalah simbol yang dipakai Kristen dari awal sejarah berdirinya? Jadi begini Intan ya, kalau kita berbicara tentang Kristen, kita nggak bisa lepas daripada berbicara tentang Yesus yang kita menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Ini karena berbicara tentang masalah salib, oke, kita pakai bahasa yang satu dulu, yaitu pakai istilah Yesus. Jadi ternyata di dalam Bible itu tidak ada satu kalimat atau bahkan satu kata di mana Yesus menyatakan pakailah salib sebagai simbol. Oke. Berarti Umi, kalau bukan salib, simbol apa yang dipakai saat itu? Saat Nabi Isa alaihissalam masih hidup bersama murid-muridnya. Ya, bisa kita buktikan dari berbagai peninggalan yang ada. Jadi yang digunakan sebagai simbol saat itu adalah ikan. Kenapa diambil simbol ikan, Umi? Karena murid Yesus itu banyak yang dari kalangan nelayan. Bahkan di dalam Bible pun dinyatakan kepada Petrus ini pekerjaannya adalah nelayan. Nah, benarkah orang Kristen dulu, Kristen mula-mula itu memakai lambang ikan, bukan salib? Benarkah juga Yesus tidak memerintahkan orang Kristen dalam Alkitab untuk memakai lambang salib? Dan kenapa orang Kristen memakai lambang salib? Mari kita bersama-sama membahasnya supaya kita tidak salah paham mengenai lambang-lambang ini. Nah, sebenarnya ada benarnya juga, tapi tidak sepenuhnya benar apa yang disampaikan oleh Umi Irena Handono tentang lambang orang Kristen. Dulu, orang Kristen mula-mula memakai lambang ikan sebagai identitas mereka sebagai seorang Kristen. Lambang ikan ini yang bentuknya seperti yang saya pakai ini bukan sembarang ikan, tapi mempunyai makna yang lebih dalam. Dan ikan ini disebut dengan iktus, yang singkatan dari bahasa Yunani, yaitu Iesu Kristus Theohuios Soter, yang berarti Yesus Kristus Putra Allah Juru Selamat. Nah, lambang ini dipakai oleh orang Kristen mula-mula untuk mengenali satu sama lain. Jadi, kalau ada orang Kristen ingin melakukan pertemuan rahasia, mereka memakai lambang ikan, biasanya menggambar di atas batu ataupun di tanah. Jadi, itu menunjukkan bahwa ini adalah orang Kristen atau komunitas Kristen. Kenapa demikian? Karena lambang ini dipakai oleh orang-orang Kristen untuk menyamarkan diri dari pemerintahan kekaisaran. Karena kalau mereka ketahuan beragama Kristen, mereka akan ditangkap, mereka akan disiksa, dianiaya, bahkan mereka akan dibunuh. Jadi itu kenapa orang-orang Kristen mula-mula memakai lambang ikan sebagai identitas kekristenan mereka. Nah, ada bedanya ikan yang dipakai oleh orang-orang Kristen pada waktu itu dengan yang saya pakai ini. Yang saya pakai ini iktus,
tapi ada seperti kawat durinya. Nah, ini menunjukkan penderitaan, bahwa ketika seseorang memakai tanda ini, berarti kita menjadi satu dengan saudara-saudara kita Kristen di seluruh dunia yang mengalami penderitaan. Ini juga sebagai pengingat bahwa kita orang Kristen adalah satu tubuh Kristen, satu tubuh Kristus. Jikalau ada satu saudara kita atau komunitas saudara kita yang mengalami penganiayaan, maka kita juga merasakan itu. Kita turut berdoa bagi mereka. Jadi ini yang lambang yang saya pakai. Ini belakangnya tulisannya adalah one with them. Jadi menjadi satu dengan mereka. Mungkin kelihatan ya. Nah, sejak kapan orang-orang Kristen memakai lambang salib? Itu pertanyaannya. Jadi benar juga apa yang disampaikan oleh Umi Erana Handono tentang salib ya. Sebelum orang Kristen memakai lambang salib, dulu jauh sebelum itu, orang Mesir kuno sudah memakai lambang salib untuk pemujaan terhadap dewa-dewi mereka, terutama kepada dewa matahari. Tapi salibnya orang Mesir kuno itu bentuknya T, yaitu Tau. Dan kemudian di atasnya itu ada lingkaran. Nah, inilah salibnya orang Mesir kuno yang dipakai oleh para pendeta dalam pemujaan dewa matahari. Bahkan alat ini, salib yang berbentuk T di atasnya ada lingkaran, itu juga dipuja dan menjadi sarana dalam peribadahan mereka. Selain Mesir kuno, ada juga Romawi yang memakai tanda salib. Dan juga ada Yunani. Bentuknya berbeda dengan Mesir kuno. Yunani, tanda salibnya itu adalah equal arms, atau salib yang sama itu ya, semuanya siku-sikunya sama, panjangnya sama gitu ya, yang kayak palang merah. Nah, seperti itu salibnya. Dan kemudian kenapa orang Kristen ini kok pakai tanda salib, padahal itu kan juga sudah dipakai oleh penyembah dewa-dewi pada waktu itu. Sebenarnya beberapa orang Kristen pada waktu itu mula-mula mereka juga ada yang memakai lambang salib. Hanya ini mudah dideteksi ya. Dan kemudian golongan Kristen yang latar belakang Yahudi sangat menolak tanda salib ini. Karena salib adalah lambang dari kehinaan dan juga kutuk. Jadi mereka nggak mau memakai lambang salib. Lalu kapan lambang salib mulai digunakan dengan bebas oleh orang-orang Kristen? Lambang salib mulai digunakan dengan bebas oleh orang-orang Kristen pada tahun 312-313 Masehi ketika Kaisar Konstantin bertobat dan menjadi Kristen dan agama Kristen menjadi agama negara. Nah, pada waktu itulah salib menjadi simbol resmi gereja, bahkan sebagai simbol resmi dari pemerintahan Kekaisaran Romawi. Nah, bedanya salib yang dipakai oleh pagan dengan salib yang dipakai oleh orang Kristen adalah orang pagan memakai salib sebagai sarana pemujaan dewa-dewi mereka. Bahkan salib juga disembah. Tapi orang Kristen memakai salib itu hanya sebagai simbol saja untuk mengingat pengorbanan Yesus, penderitaan Yesus di kayu salib. Salib inilah sebagai tanda bahwa Allah mengasihi manusia begitu besar sehingga memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi ini kenapa alasan orang Kristen memakai tanda salib. Berbeda penggunaannya dengan orang-orang pagan. Jadi ini ya supaya tidak salah paham mengenai tanda salib. Orang Kristen tidak pernah memakai salib dalam sarana peribadahan, bahkan tidak pernah menyembah salib.
Lalu bagaimana dengan Islam, Umi? Apakah Islam tidak memakai lambang dari pagan? Mari kita melihat fakta sejarah sesungguhnya. Di Arab pagan pada waktu itu, ada satu dewa yang besar, yang paling besar dari antara dewa-dewa Arab pagan yang disembah oleh masyarakat Arab pagan sebelum Islam, yaitu Dewa Hubal. Dewa Hubal ini dibawa oleh Amru bin Luhai dari negeri Syam dan kemudian diletakkan di sekitar Ka'bah dan disembah oleh Arab pagan, oleh masyarakat Arab penyembah berhala sebelum datangnya Islam. Hubal inilah yang disebut juga dengan dewa bulan dan memiliki lambang yaitu bulan sabit. Bisa dilihat di gambar ya. Lambangnya adalah bulan sabit. Dewa bulan atau allahnya orang Arab pagan ini memiliki 3 orang putri. Putri-putri Allah yaitu Alata, Al-Usa, dan Al-Manat. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi silahkan searching sendiri di Google siapakah Dewa Bulan atau Hubal ini. Karena Dewa Bulan ini lambangnya adalah bulan sabit. Sekian dari saya, semoga video ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.